semuanya, pada video ini saya, Atina, dan rekan saya, Amanda, akan menjelaskan bagaimana kita melakukan pengolahan data telco customer churn dengan menggunakan uji coba dua metode, yaitu logistic regression dan random forest. Keduanya akan dibandingkan, lalu dilihat mana performa yang paling baik di antara keduanya. Sebelum itu, kita akan masuk kepada yang pertama, yaitu exploration of dataset column. Pertama, jika ingin menggunakan beberapa tools yang diperlukan, kita dapat mengimport beberapa library. Library tersebut yaitu NumPy yang diimport sebagai NP, Pandas yang diimport sebagai PD, Matplotlib.pyplot yang diimport sebagai PLT, dan beberapa library lainnya di bawah ini seperti preprocessing, library encoder, train test split, confusion matrix, classification report, dan dua library terakhir sekaligus sebagai metode perbandingan yang akan digunakan, yaitu logistic regression dan random forest classifier. Selanjutnya, pada tahap ini membuat sintaks untuk membaca file telco customer churn dengan ekstensi CSV yang akan ditampung ke dalam variabel df menggunakan library pandas yang sudah diinisialkan dengan pd, lalu menggunakan fungsi head untuk menampilkan data dari variabel df tersebut. Selanjutnya adalah memilih atribut-atribut pada data yang diperlukan. Dari total atribut yang dimiliki oleh data, yang digunakan adalah gender, senior citizen, dependence, tenure, phone service, multiple lines, internet service, streaming TV, streaming movies, kontrak, monthly charge, total charge, dan churn sebagai label. Atribut-atribut tersebut dimasukkan kembali pada variabel bernama df. Lalu, untuk dilakukan pengecekan, diketahui dengan perintah df.info dan didapat beberapa atribut tersebut. Masuk ke tahap data preparation. Data akan dilakukan pengecekan apakah terdapat missing value atau tidak dengan menggunakan df.replace. Missing values pada data ini berupa data yang kosong. npnan berfungsi untuk mengganti data yang kosong dengan kata none untuk memudahkan penghapusan data. Kemudian akan menampilkan jumlah missing values berdasarkan atributnya menggunakan sintaks df is null sum. Dan terdapat 11 missing values pada atribut total charge. Selanjutnya melakukan penghapusan data menggunakan sintaks df dropna in place sama dengan true. Lalu akan dilakukan pengecekan missing values kembali dan missing values sudah terhapus dari atribut total charge. Menggunakan dsinfo untuk menampilkan informasi dataset saat ini. Dari yang awalnya terdapat 7043 rows, sekarang menjadi 7032 rows. Dengan kata lain, terdapat 11 rows yang dihapus karena memiliki missing values. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan dari visualisasi data pada tahap EDA, dilakukan pengubahan tipe data pada atribut bernama total charge. Atribut tersebut sebelumnya bertipe data objek dan akan digantikan dengan tipe data float karena melihat dari karakteristik isi dari atribut tersebut. Perintah ini dapat dituliskan dengan menggunakan variabel berisi data yang dimaksud dan mengganti tipe data dengan s-type dan float adalah tipe data tujuan. Selanjutnya, untuk mengecek kembali tipe data dapat dengan perintah df.info. Di bawahnya tertera bahwa atribut total charge telah berganti tipe data menjadi float. Kemudian menghilangkan duplikasi data dari atribut yang terpilih, yaitu ada atribut gender, senior citizen, dependence, tenure, phone service, multiple lines, internet service, streaming TV, streaming movies, kontrak, monthly charge, total charge, dan churn. Menggunakan fungsi drop duplicates. Lalu menampilkan informasi dataset saat ini. Dari yang sebelumnya terdapat 7032 rows, sekarang menjadi 6978 rows. Dengan kata lain, terdapat 55 rows yang dihapus karena adanya duplikasi.
Selanjutnya adalah pada tahap exploratory data analysis atau EDA. Pada tahap ini, kita melakukan tahap EDA, yaitu visualisasi dari data yang digunakan. Pada visualisasi ini, kami menggunakan format matriks 2x2 dengan fix size-nya yaitu 10 dan 8. Atribut yang digunakan adalah streaming TV dan streaming movies yang akan dibandingkan, serta internet service dan phone service yang akan dibandingkan juga. Sehingga didapat 4 hasil visualisasi pada gambar berikut. Selanjutnya, melakukan EDA dengan menggunakan bivariate analysis dan divisualisasikan menggunakan library Matplotlib. Atribut yang digunakan yaitu monthly charge dengan churn, total charge, dan dengan churn. Pada atribut churn terdapat 2 klasifikasi yaitu no dan yes. Klasifikasi no akan diwarnai dengan warna biru, klasifikasi yes akan diwarnai dengan warna orange. Dengan hasil representasi sebagai berikut. Baik, selanjutnya adalah pada tahap data preprocessing. Pada tahap ini, di mana data yang ingin diproses dilakukan encoder terlebih dahulu. Sintaksnya dapat ditulis dengan membuat perulangan pada variabel ds sebagai dataset, lalu untuk atribut yang bertipe data objek akan dilakukan feed data dan mentransform values-nya untuk dikembalikan lagi kepada variabel ds. Lalu, hasil yang dihasilkan akan dikembalikan lagi sebagai variabel ds. Variabel ds terbaru akan dilakukan encoder dan hasilnya dimasukkan pada variabel bernama fs. Sintak fs digunakan untuk menampilkan data yang telah diencoder. Selanjutnya masuk ke tahap exploration models. Model yang digunakan adalah logistic regression dan random forest classifier dengan menguji performa data training dan data testing dari setiap modelnya. Di sini akan menjelaskan confusion matrix dari model logistic regression. Pertama adalah confusion matrix dari data training. Variable features yang digunakan untuk menyeleksi kolom yaitu terdapat atribut gender, senior citizen, dependence, tenure, phone service, multiple lines, internet service, streaming TV, streaming movies, kontrak, monthly charge, dan total charge. Variable label digunakan untuk menyeleksi kolom, yaitu atribut churn. Selanjutnya, mendefinisikan xtrain sebagai data fitur yang ingin dilatih, xtest sebagai data fitur yang ingin diuji, ytrain sebagai variabel dependen yang dilatih, ytest sebagai variabel dependen yang diuji. Train test split diisi dengan parameter features, label, test size sebesar 30% atau 0,3, dan random setnya adalah 42. Kemudian membuat pemodelan logistic regression dengan menggunakan data training dan memprediksinya. Lalu menampilkan confusion matrix dari data training yang sudah diprediksi. Confusion matrix divisualisasikan menggunakan library Matplotlib sebagai berikut ini. Pada visualisasi ini dapat diartikan bahwa memprediksi pelanggan yang tidak pergi dan benar terdapat 3.192 pelanggan tidak pergi. Hal ini dapat dikatakan sebagai true positif. Selanjutnya memprediksi pelanggan yang tidak pergi, tetapi kenyataannya terdapat 594 pelanggan yang pergi. Ya, hal ini dapat dikatakan sebagai false negatif. Memprediksi pelanggan yang pergi, tetapi terdapat 394 pelanggan yang tidak pergi. Hal ini dapat dikatakan sebagai false positif. Selanjutnya, memprediksi pelanggan yang pergi dan benar, terdapat 700 pelanggan pergi. Hal ini dapat dikatakan sebagai true negatif. Selanjutnya, pada data testing untuk confusion matrix. Sintaks yang digunakan tidak jauh berbeda pada data training. Yang membedakannya adalah ketika ingin melakukan prediksi, data yang digunakan adalah data testing sebesar 30% dan akan divisualisasikan menggunakan library Matplotlib sebagai berikut ini. Visualisasi confusion matrix pada data testing dapat diartikan bahwa memprediksi pelanggan yang tidak pergi dan benar terdapat 1.366 pelanggan tidak pergi. Hal ini dapat dikatakan sebagai true positif. Selanjutnya, memprediksi pelanggan yang tidak pergi, tetapi kenyataannya terdapat 269 pelanggan yang pergi. Dapat dikatakan sebagai false negatif.
Lalu, memprediksi pelanggan yang pergi tetapi terdapat 179 pelanggan yang tidak pergi, atau dapat dikatakan sebagai false positive. Yang terakhir, memprediksi pelanggan yang pergi dan benar terdapat 200 pelanggan pergi. Hal ini dapat dikatakan sebagai true negatif. Baik, selanjutnya adalah classification report dengan metode logistic regression. Pada section ini dilakukan pengecekan classification report pada training model dengan metode logistic regression. Sebelum itu dilakukan split data menjadi X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Kali ini kami menggunakan data training 70% dari data awal dengan random state-nya yaitu 42. Didapat pada variabel feature berisi atribut ke-1 hingga ke-11 dan variabel label berisi atribut ke-12. Selanjutnya akan dilakukan fit pada X-train dan Y-train dengan metodenya yaitu logistic regression. Lalu proses tersebut dimasukkan pada variabel log_model. Dan selanjutnya, variabel X-train akan dilakukan prediksi dan dimasukkan pada variabel Y-train predict. Setelah didapat Y-train predict dan Y-train, selanjutnya adalah dilakukan pembuatan classification report atas keduanya dan didapat classification report berikut ini. Selanjutnya dilakukan pengecekan classification report pada testing model dengan metode yang sama yaitu logistic regression. Sebelum itu dilakukan terlebih dahulu split data menjadi X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Kali ini kami menggunakan data testing 30% dari data awal dengan random state-nya yaitu 42. Didapat pada variabel feature berisi atribut ke-1 hingga ke-11 dan variabel label berisi atribut ke-12. Selanjutnya adalah dilakukan pengolahan pada data testing. Maka dilakukan fit pada X-train dan Y-train dengan metodenya yaitu logistic regression. Lalu proses tersebut dimasukkan pada variabel log_model. Selanjutnya, variabel X-test akan dilakukan prediksi dan dimasukkan pada variabel Y-test predict. Setelah didapat Y-test predict dan Y-test, selanjutnya adalah dilakukan pembuatan classification report atas keduanya dan didapat classification report berikut ini. Setelah confusion matrix dari model logistic regression, selanjutnya akan menjelaskan confusion matrix dari model random forest classifier. Pada confusion matrix ini, penggunaan sintaksnya sama saja dengan sintaks confusion matrix pada model logistic regression. Namun, kali ini akan digunakan model lain yaitu random forest classifier. Model random forest classifier didefinisikan dan ditampung pada variabel rdf_model dan selanjutnya akan diprediksi. Hasil prediksi akan divisualisasikan menggunakan library matplotlib sebagai berikut ini. Pada visualisasi ini dapat diartikan bahwa memprediksi pelanggan yang tidak pergi dan benar terdapat 3.580 pelanggan tidak pergi atau dapat dikatakan sebagai true positif. Lalu memprediksi pelanggan yang tidak pergi, tetapi kenyataannya terdapat 10 pelanggan yang pergi, dapat dikatakan sebagai false negatif. Lalu memprediksi pelanggan yang pergi, tetapi terdapat 6 pelanggan yang tidak pergi, dapat dikatakan sebagai false positif. Yang terakhir, memprediksi pelanggan yang pergi dan benar terdapat 1.288 pelanggan pergi, dapat dikatakan sebagai true negatif. Selanjutnya, pada data testing untuk confusion matrix. Sintaks yang digunakan juga tidak berbeda jauh pada data training. Yang membedakannya adalah ketika ingin melakukan prediksi, data yang digunakan adalah data testing sebesar 30% dan akan divisualisasikan menggunakan library matplotlib sebagai berikut. Visualisasi confusion matrix pada data testing dapat dikatakan bahwa memprediksi pelanggan yang tidak pergi dan benar terdapat 1.349 pelanggan tidak pergi, dapat dikatakan sebagai true positif. Memprediksi pelanggan yang tidak pergi, tetapi kenyataannya terdapat 298 pelanggan yang pergi, dapat dikatakan sebagai false negatif.
Memprediksi pelanggan yang pergi, tetapi terdapat 196 pelanggan yang tidak pergi, dapat dikatakan sebagai false positif. Yang terakhir, memprediksi pelanggan yang pergi, dan benar terdapat 251 pelanggan pergi, dapat dikatakan sebagai true negatif. Baik, selanjutnya adalah classification report dengan metode random forest classifier. Pada section ini, dilakukan pengecekan classification report pada training model dengan menggunakan metode random forest. Sebelum itu, dilakukan split data menjadi X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Kali ini kami menggunakan data training 70% dari data awal dengan random state-nya yaitu 42. Didapat pada variabel feature berisi atribut ke-1 hingga ke-11 dan variabel label berisi atribut ke-12. Selanjutnya akan dilakukan pengolahan pada data training, maka dilakukan fit pada X-train dan Y-train dengan metodenya yaitu random forest. Lalu proses tersebut dimasukkan pada variabel rdf_model dan selanjutnya variabel X-train akan dilakukan prediksi dan dimasukkan pada variabel Y-train predict. Setelah didapat Y-train predict dan Y-train, selanjutnya adalah dilakukan pembuatan classification report atas keduanya dan didapat classification report seperti berikut ini. Selanjutnya, dilakukan pengecekan classification report pada testing model dengan metode random forest. Sebelum itu, dilakukan kembali split data menjadi X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Kali ini kami menggunakan data testing 30% dari data awal dengan random state-nya yaitu 42. Didapat pada variabel feature berisi atribut ke-1 hingga ke-11 dan variabel label berisi atribut ke-12. Selanjutnya akan dilakukan pengolahan pada data training, maka dilakukan fit pada X-train dan Y-train dengan metodenya yaitu random forest. Lalu proses tersebut dimasukkan pada variabel rdf_model. Selanjutnya, variabel X-test akan dilakukan prediksi dan dimasukkan pada variabel Y-test predict. Setelah didapat Y-test predict dan Y-test, selanjutnya adalah dilakukan pembuatan classification report atas keduanya dan didapat classification report seperti berikut ini. Masuk ke kesimpulan. Dari kedua model yang diujikan, yaitu model logistic regression dan random forest classifier, dapat disimpulkan bahwa model logistic regression merupakan model yang terbaik dalam memprediksi dataset telco customer churn, karena performa dari model tersebut pada data training maupun data testing mampu memprediksi data sama baiknya. Data performa dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada model logistic regression, performa trainingnya adalah 80%, sedangkan performa testingnya adalah 79%. Pada model random forest classifier, performa trainingnya adalah 100%, sedangkan performa testingnya adalah 77%. Baik, kesimpulan tersebut sekaligus penutup dari penjelasan mengenai pengolahan data telco customer churn dengan menggunakan uji coba dua metode, yaitu logistic regression dan random forest. Terima kasih atas perhatiannya.